Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Benix. Jadi kita kali ini mau bahas pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di video kemarin. So, saya lihat pertanyaan banyak yang menarik ya. Kita akan bahas satu-satu yuk, mulai dari yang pertama. Dari @Antonius Lamak, Pak Ben mau tanya bagaimana untuk perusahaan yang mau go private? Bagaimana kemungkinan share price-nya cenderung naik atau turun? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau perusahaan yang mau go private sepanjang sejarah, mayoritas harga sahamnya justru naik. Contoh, Aqua atau PT Golden Mississippi. Aqua itu bisa kasih kamu cuan 1000% lebih. Lalu yang kedua, itu ada RMBA. RMBA ini rokok bentul. Kalau kamu lihat, dia harga sahamnya terakhir sekitar 300. Per hari ini mereka mau delisting dan mereka akan beli sahamnya senilai Rp1.000. Artinya, kalau kamu beli itu di harga 300, ketika dia go private, kamu udah cuan 700. Harganya naik udah 3 kali lipat lebih. So, itu kabar baik. Atau Masa yang dikabarkan mau delisting juga katanya. Mau dibeli perusahaan Prancis yang namanya Michelin, perusahaan ban. Itu juga kabar baik, karena saya untung 200% lebih di Masa. So, kalau seandainya ditanya, apakah go private selalu kabar baik? Menurut saya tergantung. Tergantung bagaimana cara dia go private-nya. Kalau perusahaan yang bagus, itu biasanya ketika dia go private itu memberikan good news. Tapi kalau perusahaan yang jelek, biasanya dia go private dengan jalan yang tidak baik. Kenapa? Karena go private itu selalu ada dua. Ada yang namanya voluntarily delisting, atau secara sukarela dia menjadi perusahaan tertutup, keluar dari bursa. Atau yang kedua, involuntary delisting. Artinya perusahaan itu dipaksa untuk delisting. Kenapa? Mungkin dia melanggar aturan OJK. Kedua, mungkin dia ada melakukan tindakan kriminal, atau dia melakukan tindak pidana, penipuan, atau bahkan perusahaan ini bisa dibilang sering memberikan data-data palsu di laporan keuangannya ataupun kepada publik. Atau karena dia melanggar batas kepemilikan yang ada di saham itu. Sebagai contoh, BDMN. BDMN itu perusahaan terbuka bergerak di bidang perbankan. Berdasarkan aturan, BDMN itu, MUFG itu, dia tidak boleh punya 100% saham di Bank Danamon. Akibatnya apa ya? Ada peraturan yang namanya saham publik itu minimal 7,5%. Ada beberapa aturan yang mengakibatkan kamu, kalau seandainya mau tetap menjadi perusahaan TBK, kamu harus keluarin 7,5% saham kamu ke publik. Perusahaan kamu tidak boleh pegang 99%, perusahaan kamu tidak boleh pegang 97%, tergantung industrinya. Apakah kalau seandainya ada sebuah perusahaan dia delisting karena melanggar aturan itu dia jelek? Belum tentu. Mungkin memang dia wajib delisting by the rules, karena menurut aturan, publik harusnya punya 7,5%, tapi ternyata publik cuma 3%, dia juga bisa jadi delisting karena itu. So, tidak semua kabar delisting itu kabar baik, begitu juga listing itu juga tidak semuanya kabarnya buruk. Kalau saya jadi kamu, saya akan selalu lihat apakah perusahaan yang delisting ini mempunyai track record yang baik. Perusahaan yang delisting karena proses akuisisi, perusahaan yang delisting karena dia dibeli asing, perusahaan yang delisting karena dia komposisi pemilikan saham asingnya masih terlalu besar, lalu perusahaan yang delisting karena dia lihat bisnisnya growing dan dia tidak mau bagi-bagi cuan ke kita, investor retail, menurut saya itu adalah delisting yang bagus. Dan saya udah berkali-kali juga cuan di perusahaan-perusahaan yang delisting atau gosipnya mau delisting. Ya mungkin antara yang lain kamu sudah pernah dengar yang namanya Masa. Saya cuan 200% di sana. Kamu mungkin pernah dengar RMBA, Bentul. Saya juga cuan di sana. Nah, itu beberapa contoh bahwa delisting itu belum tentu kabar baik. Dalam kondisi tertentu, bila perusahaannya memang bagus dan bisnisnya juga bagus, delisting itu kabar baik. Kalau saya sih, saya senang berita delisting. Oke, pertanyaan kedua dari @Lukman Harun. Om Ben, kalau suku bunga jadi naik nanti, saham yang kita pilih atau beli sektor apa Om Ben? Atau kita sell semua saham dan beralih ke deposito? Jadi kalau seandainya suku bunga naik, paling naik berapa sih? Paling naik jadi 5%. Nggak bakal naik banyak jadi 7% atau 10%. Deposito itu sepanjang sejarah itu sangat jarang sekali, bahkan ada di atas 10%. Sementara kalau kamu pegang saham Bank BCA, kamu bisa dapat 20% setiap tahun. Jadi menurut saya alangkah tidak logis kalau kita usia masih muda, kalau kamu usianya masih di bawah 50 tahun,
kamu tidak masuk ke investasi yang lebih prospeknya lebih bagus. Kalau kamu taruh di deposito, menurut saya itu lebih cocok untuk orang yang lebih senior, yang tidak bisa ambil resiko tinggi dan tidak paham tentang investasi saham. Ya, saya sarankan orang tipe seperti itu untuk masuk ke deposito. Lalu kalau seandainya bunga deposito landing naik, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus lihat sektor yang diuntungkan dan sektor yang dirugikan. Menurut saya, sektor yang dirugikan adalah sektor properti. Kenapa? Karena ketika kemarin suku bunga sempat diturunkan oleh Bank Indonesia, seharusnya bunga KPR itu turun. Faktanya bunga KPR itu tidak turun terlalu banyak. Kenapa? Karena ternyata LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dia menggaransi bunga lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dan dia terlambat untuk mengurangkan suku bunga penjaminan. Jadi kalau seandainya dibilang apakah sektor properti akan dirugikan, saya rasa akan berdampak. Kalau kamu udah bisa lihat mana yang dirugikan, kamu juga pasti jadi bisa lihat, oh yang diuntungkan apa ya? Ya kalau seandainya ditanya apa yang diuntungkan, ya tentu bank itu sendiri. Karena bunganya jadi makin mahal. Dia bisa minta orang duit jauh lebih mahal. Ketika dulu bunga rendah aja dia cuan, kok sekarang bunganya jadi naik dia nggak cuan. Kalau saya bisa berinvestasi di saham-saham leasing, saham-saham finance, atau saham-saham perbankan, suku bunga Indonesia, Bank Indonesia naik, ya itu mungkin salah satu kabar baik. Semoga cukup jelas. Kalau saya lebih baik investasi di saham-saham yang akan mendapatkan keuntungan oleh bunga naik. Salah satu diantaranya adalah sektor perbankan dan sektor leasing. Oke, pertanyaan ketiga dari @Gabriel Abel. Om Ben mau minta pendapatnya tentang saham luar BEI. Apakah Om Ben invest di saham luar negeri juga? Dan apakah retail biasa juga bisa mempunyai kesempatan yang sama? Lalu apakah kalau secara general lebih prefer saham dalam negeri dulu atau bisa diversifikasi keluar BEI? Terima kasih sebelumnya Om. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kamu bisa investasi bahkan ke bursa yang ada di Jerman, bursa yang ada di Tokyo, bursa yang ada di Nasdaq Amerika, Hang Seng Korea, Hong Kong, bebas, terserah. Dan banyak caranya. Kamu cukup daftarkan diri kamu ke sekuritas yang ada di sana. Sebetulnya saya juga berinvestasi di Amerika. Saya masuk ke beberapa saham yang kamu sudah pernah dengar. Mungkin kamu pernah dengar Tesla. Ya, saya ada posisi di sana. Termasuk Apple, AMD yang mencetak mikroprosesor, saingannya Intel. Lalu saya juga ada ambil di bursa Kanada. Itu saham MindMed, itu saham medicine. Termasuk juga beberapa di bursa Jerman. Tapi kalau saya pribadi ya, saya tidak sarankan kamu untuk masuk ke sana karena saya tahu mayoritas follower saya pasti usianya masih muda dan masih pemula di bursa efek. Ada beberapa alasan. Pertama, karena biayanya mahal. Kalau kamu pakai sekuritas asing, itu selain kamu bayar fee setiap transaksi, fee jual beli, kamu juga ada biaya abodemen. Apakah kamu mau bayar biaya abodemen? Itu kamu harus lihat lagi karena biayanya cukup lumayan. Lalu yang kedua adalah rugi kurs. Kamu harus sadar, let's say kamu beli saham Google $100 atau dirupiahkan 1.500.000. Lalu saham Google itu naik jadi $110 alias kamu cuan 10%. Pada saat yang sama nilai tukar rupiah jatuh $1 jadi 10.000. Walaupun saham Google naik 10% dari $100 ke $110, faktanya dalam rupiah uang kamu tadinya 1.500.000 sekarang udah turun jadi 1 juta doang. Jadi kalau seandainya dibilang apakah pasti menguntungkan, ya enggak. Karena kamu ada potensi kerugian dari sisi kurs. So, kamu harus pertimbangkan apakah saham yang kamu beli bukan cuma emitennya bagus atau jelek ya, tapi kamu harus lihat apakah kursnya itu akan tetap bisa stabil. Atau justru syukur-syukur malah saham kamu nggak naik, tapi nilai tukar rupiah tiba-tiba $1 jadi 20.000, kamu udah cuan juga di situ. Itu salah satu faktor yang kamu harus pertimbangkan. Yang ketiga adalah different game. Different game kenapa? Karena saya suka di bursa efek, Lo Keng Hong juga suka di bursa efek Indonesia. Itu banyak saham yang masih murah. Lalu kita bisa beli dalam rupiah, tidak ada biaya currency, tukar mata uang asing. Lalu bisa dibilang komisi jual beli kita cukup masuk akal lah menurut saya. Walaupun kalau kita bandingkan di luar negeri udah banyak sekuritas yang biaya jual belinya bisa dibilang free ya. Jadi kalau saya dibilang apakah saya investasi di bursa luar negeri? Ya. Lalu yang kedua, apakah investor retail seperti teman-teman semua bisa? Ya, juga bisa. Tapi prosedurnya tidak segampang yang kamu kira dan mungkin tidak worth it untuk posisi kamu saat ini. Tapi kalau seandainya aset kamu sudah miliaran atau bahkan triliunan, tentu kamu harus segera keluar dari bursa efek karena bursa efek terlalu kecil untuk aset kamu. Kenapa begitu? Karena di luar sana, di Indonesia, bursa efek paling cuma hanya ada 600 atau 700 emiten.
atau perusahaan yang go public. Di Amerika per hari ini ada lebih dari 3.600 perusahaan. Lalu kalau ditanya lagi proseduralnya ya, jadi prosedural kalau kamu buka sekuritas asing, minimal kamu akan ketemu dengan OJK asing. Ada beberapa dokumen yang kamu harus tanda tangani, kamu harus buka rekening bank di luar negeri, kamu harus buka rekening, kalau di sini bilangnya RDN ya, rekening semacam rekening transit untuk nasabah sekuritas. Lalu kamu juga harus buka rekening sekuritas itu sendiri. So, ada beberapa proses yang memang harus dilewatin, dan menurut saya mungkin untuk sekarang bagi kamu yang investor pemula, sebelum jauh-jauh berpikir ke sana, masih lebih banyak kok pilihan di IHSG yang menarik. Oke, pertanyaan keempat dari @Bambang Suryawan. Pak Ben, tentang akuisisi yang diakuisisi dan mengakuisisi, apakah dua-duanya kemungkinan besar naik atau salah satunya kemungkinan kecil naik? Oke, ini pertanyaan sangat baik. Perusahaan yang diakuisisi biasanya harga sahamnya naik. So itu nggak usah no debat lah, orang banyak ngomong AIOL, nggak ada ceritanya. Perusahaan kalau diakuisisi itu biasanya kabar baik dan biasanya sahamnya naik. Kecuali dia diakuisisi dengan harga yang sangat-sangat murah, dan itu biasanya ya tidak masuk akal. Contoh, kamu tahu misalkan sekarang harga BDMN 3.600 atau 3.700. Tiba-tiba ada yang nawar mau beli BDMN di akuisisi harga 1.500. Logikanya MUFG, pemegang saham terbesar BDMN atau Bank Danamon, jadi tidak akan mau lakukan itu. Kecuali itu transaksi yang something wrong. Jadi ketika ada perusahaan diakuisisi dengan harga yang sangat-sangat murah, kalau saya jadi pemegang saham di perusahaan yang diakuisisi itu adalah kabar buruk. Saya akan segera menjual perusahaan itu karena perusahaan saya ditawar dengan harga murah. Nah, ketika kita melakukan akuisisi, jadi emiten yang kita pegang dia membeli perusahaan lain, dan ini banyak dilakukan. Kemarin tuh paling heboh salah satunya grupnya, mereka mengakuisisi sebuah perusahaan di Asia Tengah atau di Timur Tengah. Lalu kalau seandainya dibilang apakah itu kabar baik atau kabar buruk, ya sekali lagi, ketika emiten kamu melakukan akuisisi ke sebuah perusahaan lain, yang diakuisisi adalah sebuah bisnis. Yang kamu harus lihat bisnis yang diakuisisi itu berjalan bagus atau jelek. Contohnya gini, kalau seandainya tiba-tiba saya lihat Bank BCA, atau mungkin bukan Bank BCA ya, saya lihat tiba-tiba Unilever, dia beli sahamnya Garuda Indonesia, saya langsung kabur dari Unilever. Itu contoh paling gampang. Kenapa ada orang sebodoh itu beli saham Garuda Indonesia? Mengakuisisi Garuda Indonesia dengan hutang yang begitu banyak, itu kabar buruk. Tapi kalau seandainya tiba-tiba Unilever, sebuah perusahaan FMCG besar di Indonesia, dia membeli saham MS Glow, perusahaan kosmetik yang lagi ngetren di anak muda, dengan harga ya yang murah atau yang masuk akal. Kalau saya dengar berita itu, saya akan segera membeli saham Unilever sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena saya tahu banyak orang mau pakai produknya MS Glow. So itu cara gampangnya. Akuisisi itu biasanya kabar baik kalau perusahaan diakuisisi bisnisnya baik. Tapi akuisisi itu kabar buruk kalau perusahaan diakuisisi bisnisnya buruk. Demikian juga ketika kita diakuisisi. Ketika kita diakuisisi dengan harga bagus, itu kabar bagus. Contohnya apa? WhatsApp, Instagram diakuisisi oleh Facebook. Facebook perusahaan TBK. Akibatnya apa? Harga sahamnya terus naik. Logikanya berarti Facebook itu melakukan akuisisi yang baik. Jadi wajar aja ketika harga sahamnya malah naik. So, semoga itu menjawab pertanyaan kamu. Oke, pertanyaan terakhir dari @wondertravelindo. Pak, bagaimana cara Bapak screening awal dalam memilih saham? Dan Bapak yakin itu saham bakal jadi multi-bagger? Oke, ini pertanyaan udah pernah kita jawab di, mungkin saya rasa webinar kita yang pertama tentang cara stock screening ya. Jadi saya kasih tahu bagaimana screening saham versi Benjamin Graham, itu gurunya Warren Buffett. Lalu screening saham versi Warren Buffett. Lalu screening saham versi Peter Lynch. Kalau saya sendiri, kamu bisa lihat video itu kalau mau tahu detailnya. Tapi kalau saya sih, saya punya beberapa filter. Banyak filter sebetulnya, tergantung jenis saham yang ada, termasuk jenis saham yang kamu beli. Contoh, kalau seandainya kamu beli perusahaan, ada yang bilang kalau lu screening saham, jangan beli yang saham yang utangnya gede. Nggak salah, tapi itu nggak bisa diterapkan ke semua perusahaan. Contohnya apa? Perusahaan growth. Jadi perusahaan tipe growth, atau saya suka bilang perusahaan steroid. Jadi saham-saham jenis steroid yang betul-betul dia butuh suntikan dana besar, entah dari investor atau ngutang ke bank, mereka perlu itu supaya bisnisnya bisa jalan terus. Akibatnya, kalau dia berbisnis dengan baik, menggunakan uangnya dengan bijak, harga sahamnya naik terus. Contoh paling gampang, ASA. ASA ini perusahaan logistik.
Kalau kamu lihat harga sahamnya sekarang udah naik lebih dari 400%. Hutangnya triliunan. Apakah artinya perusahaan ini jelek? Enggak, buktinya sahamnya naik terus. Jadi kalau beberapa faktor yang kamu harus pertimbangkan ketika lakukan screening saham, harus tahu dulu ini jenis saham apa. Apakah ini jenis saham yang seharusnya hutangnya kecil? Apakah ini jenis saham yang seharusnya uang cashnya besar? Apakah ini jenis saham yang seharusnya ekuitasnya besar? So, ini adalah sebuah permainan kalau menurut saya. Kenapa? Karena kamu harus segera bisa membuat struktur mana yang bisa kamu anggap masuk akal, atau mana yang kamu tidak bisa terima dengan masuk akal. Contoh paling mudah, misalkan perusahaan properti. Perusahaan properti itu padat modal. Modalnya gede banget, mau bangun perumahan, mau bangun apartemen. Kalau tiba-tiba ada perusahaan properti, utangnya kecil banget, kalau saya sih malah takut. Lalu utangnya kecil banget, terus lu gimana bisa bangun rumah? Gimana lu bisa bangun apartemen? Artinya dia tidak bisnis apa-apa, jangan-jangan bisnisnya jualan cendol. Kok utangnya cuma 7 juta rupiah, tapi ngaku-ngaku perusahaan apartemen ya, tapi utangnya cuma 7 juta rupiah, lu justru harus takut. Bukan cuma soal utang ya, kamu lihat posisi cashnya, kamu lihat bagaimana dia menghasilkan income, profitnya, lalu yang terpenting menurut saya adalah bagaimana profit marginnya, apakah masuk akal. Contohnya gini, profit margin itu kalau seandainya kamu mau bisnis gorengan, modalnya mungkin 10 juta, tapi kamu bisa cuan 5 juta setiap bulan. Artinya, kamu profit 50%. Modalnya cuma 10 juta, cuannya 5 juta. Ketika kamu lihat sebuah perusahaan, dia punya modal 1 triliun. Jadi dia punya modal 1 triliun, dia berbisnis 1 triliun. Terus ternyata profitnya cuma 700.000. Itu tidak masuk akal. Atau profitnya cuma 700 juta. Atau bahkan profitnya 7 miliar sekalipun, itu tidak masuk akal. Tapi kalau dia modalnya cuma 100 juta, terus menghasilkan profit 700 juta, itu baru kabar baik. Jadi orang suka salah ketika lakukan stock screening, dia cari perusahaan yang asetnya miliaran, triliunan, asetnya besar banget, duitnya banyak banget, uang cashnya banyak banget. Apakah itu penting? Enggak juga. Kita harus lihat dengan uang itu dia bisa hasilkan berapa. 1 triliun modal cuma bisa menghasilkan duit 1 miliar, buat apa? Tapi kalau modal cuma 1 juta bisa menghasilkan 10 juta, itu udah 10 kali lipat. Jadi jangan salah, saham yang kayak begitu biasanya justru malah bisa naik ratusan persen. So, saya tidak pernah terjebak dengan yang namanya market capital besar, modal besar, hutang besar, atau apapun itu. Karena at the end of the day, yang membuat saham itu menjadi naik terus, sebetulnya bukan itu. Yang membuat saham itu bisa naik, bisnisnya bagus. That's it. Oke teman-teman, semoga itu bisa menjawab pertanyaan kalian. Jangan lupa subscribe and like and comment. Kalau kamu ada pertanyaan lagi, langsung tulis aja di komen. Nanti kita akan jawab di video kita yang selanjutnya. Thank you, salam sehat, salam cuan.